Jawab saja, tugas pemimpin ini kan harus mengenal seluruh masyarakat Indonesia, mengenal seluruh kulturalnya, kehidupannya, bagaimana mata pencahariannya, aspirasinya, dan ciri dari PD Perjuangan namanya pemimpin itu mengakar ke bawah dengan prestasi. Tokoh nasional kita yang yang muncul pada hari ini, saya kira cuma Anies Rashid Baswedan yang tiap hari ada produksi hoaks dilakukan terhadap dia. Kalau 4 golongan ini kita urus, maka golongan-golongan lainnya, apapun agamanya, apapun sukunya, akan terakomodir di sana. Yaitu yang pertama adalah kalangan orang tua, kedua perempuan, ketiga anak-anak, dan keempat disabilitas, difabel. Ini kan satu hal yang luar biasa sekali gitu. Itu hanya Anies yang bisa melakukan itu sejauh ini yang kita lihat dari kepala daerah. Sikap resmi Mbak Yeni dengan Barikade Gus Dur, gitu. Memang kemarin sudah mendeklarasikan untuk mendukung, itu memang kemudian berada dalam posisi netral. Ya. Gitu. Posisi di mana kami ini kan menjaga politik kebangsaan itu yang utama. Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih yang pertama, dia adalah yang dekat dengan rakyat secara elektabilitas ada. Yang kedua, dia juga memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia masa depan yang akan dibangun itu seperti apa. Jadi dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi yaitu Nasdem, Demokrat, PKS, terkait wakil itu kita akan serahkan ke Pak Anies. Saya sendiri kan nggak sendirian, barisan kader Gus Dur ini banyak. Kita akan membuat yang namanya silaturahmi nasional, mendengarkan aspirasi dari mereka semua. Nanti kita dengar nanti aspirasinya, kita adu pendapat di dalam, lalu keputusannya akan kita keluarkan setelah PKB ungkap koalisi besar digaungkan usai koalisi Anies menguat. Wakil Sekretaris Dewan Syuriah DPP PKB Maman Imanul Haq berpendapat rencana pembentukan koalisi besar 5 parpol dilatar belakangi menguatnya koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan belum bersikapnya PDIP soal capres di Pilpres 2024. Kelihatan banget bahwa PDIP masih ulur waktu untuk cari formulasi terbaik. Sehingga yang buat agak gelisah partai-partai ini, kata Maman ketika berbincang dengan ccnindonesia.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 3 Maret. Sementara yang dianggap rival utama kelompoknya Nasdem, PKS dan Demokrat makin menguat. Sehingga dibutuhkan koalisi besar itu melibatkan 2 kekuatan itu. Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya, tambahnya. Koalisi besar ini rencananya akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terdiri Golkar, PAN, dan P3. Serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR terdiri dari Gerindra dan PKB. Tapi selepas itu kehadiran Pak Presiden kemarin untuk menyatukan koalisi ini belum juga ditentukan. Siapa capres dan cawapresnya, kita hari ini serius agendakan politik, struktur dan sistematis, kata dia. Meski demikian, Maman mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan bergabung ke koalisi besar itu kepada Ketum Muhaimin Iskandar. Terpenting bagi dia, PKB ini fokus bicara pelbagai program yang seharusnya dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya bisa dilanjutkan di periode sebelumnya ke berikutnya. Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar. Namun ia menegaskan tak ikut campur dalam rencana ini. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik, kata Jokowi. PKB ungkap koalisi besar digaungkan usai koalisi Anies menguat.
Wakil Sekretaris Dewan Syuriah DPP PKB Maman Imanul Haq berpendapat rencana pembentukan koalisi besar 5 parpol dilatar belakangi menguatnya koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan belum bersikapnya PDIP soal capres di Pilpres 2024. Kelihatan banget bahwa PDIP masih ulur waktu untuk cari formulasi terbaik. Sehingga yang buat agak gelisah partai-partai ini, kata Maman ketika berbincang dengan ccnindonesia.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 3 Maret. Sementara yang dianggap rival utama kelompoknya Nasdem, PKS dan Demokrat makin menguat. Sehingga dibutuhkan koalisi besar itu melibatkan dua kekuatan itu. Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya, tambahnya. Koalisi besar ini rencananya akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terdiri Golkar, PAN, dan P3. Serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR terdiri dari Gerindra dan PKB. Tapi selepas itu kehadiran Pak Presiden kemarin untuk menyatukan koalisi ini belum juga ditentukan. Siapa capres dan cawapresnya, kita hari ini serius agendakan politik, struktur dan sistematis, kata dia. Meski demikian, Maman mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan bergabung ke koalisi besar itu kepada Ketum Muhaimin Iskandar. Terpenting bagi dia, PKB ini fokus bicara pelbagai program yang seharusnya dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya bisa dilanjutkan di periode sebelumnya ke berikutnya. Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar. Namun ia menegaskan tak ikut campur dalam rencana ini. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik, kata Jokowi. PKB ungkap koalisi besar digaungkan usai koalisi Anies menguat. Wakil Sekretaris Dewan Syuriah DPP PKB Maman Imanul Haq berpendapat rencana pembentukan koalisi besar 5 parpol dilatar belakangi menguatnya koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan belum bersikapnya PDIP soal capres di Pilpres 2024. Kelihatan banget bahwa PDIP masih ulur waktu untuk cari formulasi terbaik. Sehingga yang buat agak gelisah partai-partai ini, kata Maman ketika berbincang dengan ccnindonesia.com